mengklarifikasi kepada pihak kantor pajak bahwa apa sesungguhnya yang terjadi. Karena menurut daripada PT Parosai bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud itu sudah dilakukan pembayaran atau dilakukan pemotongan pajak, yang mana itu sudah masuk pada kas negara. Namun karena adanya suatu klarifikasi tersebut, tentunya dari pihak KPP Pajak Pratama Metro juga meminta bukti-bukti tersebut. Oke, kami dari pihak PT Parosai juga artinya tidak mengindahkan, bukan artinya tidak mengindahkan segala macam, tetapi kita coba berkooperatif mencari bukti-bukti tersebut. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud itu bukan hanya berada di Lampung saja, tetapi ada berada di Cianjur, yang mungkin rekan-rekan tahu, Cianjur yang baru kena musibah yaitu gempa besar-besaran, dan juga di daerah Babel, Sumbaksel. Nah, jadi dengan pekerjaan kita dari 2017 hingga sekarang, tentunya kan butuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Persoalannya kan 2017 itu kan membuka kembali data-data bahwa pekerjaan yang telah dilakukan pemotongan pajak oleh dinas dan lain-lain itu mereka harus mencari tahu lagi. Dan kami juga sudah meminta pihak KPP Pratama Metro bahwa mohon bersabar untuk kami pihak PT Parosai mencari bukti-bukti tersebut. Namun setelah kami sudah mencari bukti-bukti tersebut, pelaksanaannya ternyata setelah kami mencoba melaporkan ke pihak KPP bahwa bukti-bukti yang kami maksud di sini adalah sudah kadaluarsa atau lampau batas sanggah. Jadi yang dimaksud mereka ini adalah hak-hak diberikan itu sudah lewat, bahwa PT Parosai sudah diberikan haknya untuk melakukan sanggah atau banding, katakan demikian. Tapi perlu diketahui rekan-rekan, dengan adanya surat pemberitahuan bahwa PT Parosai ini diduga melakukan penunjukan pajak, artinya secara langsung pun juga beliau sudah datang hadir kepada KPP untuk kooperatif. Mohon bersabar bahwa kami akan berupaya melampirkan bukti tersebut. Kenapa prosesnya lama? Sementara dari pihak KPP sendiri tidak melayangkan yang namanya LHP, sehingga dalam LHP itu jelas di situ rinciannya pekerjaan-pekerjaan yang dimana itulah akan bisa memudahkan daripada kami dan juga para stakeholder dari OPD dinas terkait untuk mudah mencari itu sendiri. Namun tidak ada suatu persoalan dan masalah itu, tetap sebagai etikat baik daripada PT Parosai sebagai wajib pajak yang taat pajak, dia tetap berusaha mencari bukti-bukti tersebut. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, jika memang beliau ini tidak yakin apa ya bukti yang telah dilakukan pemotongan pajak tersebut, tentu beliau juga tidak akan berada di sini. Berarti beliau tidak ada suatu niat baik. Namun karena beliau ini merasa yakin dengan ditunjukkan bukti-bukti daripada OPD maupun daripada rekan-rekanannya bahwa telah jadi pemotongan pajak, merasa yakin, dan kita meminta kepada KPP. Kami hadir kepada KPP untuk mengklarifikasi. Pak, mohon ini dilakukan verifikasi ulang bahwa kami sudah dapat menunjukkan bukti-bukti telah terjadi pemotongan pajak. Kami akan dapat membuktikan. Salah satu contoh di sini adalah bukti penerimaan kepada negara. Di sini jelas dalam pekerjaan di Polda di Babel, ya, rumah sakit. Di situ di rumah sakit. Di sini disebutkan ada kode billingnya. Kode billingnya disebutkan di sini termasuk NTPN-nya. Artinya di sini kita juga sangat sayangkan sekali jika memang jadi persoalan adalah dianggap PT Parosai ini tidak melakukan pemotongan pajak, tidak melakukan penyetoran pajak. Tentunya kita tahu bahwa dalam perpajakan ini sistemnya saya rasa sudah canggih. Semestinya mereka cukup mengecek saja NTPN sini sudah mengeling dan itu ketahuan bahwa wajib pajak telah melakukan penyetoran pajaknya kepada negara. Nah, di sini kita hampir heran. Kenapa? Setelah kami mencoba melayangkan bukti-bukti yang ada kami lakukan ini, kami tetap dianggap tidak diterima. Kenapa tidak dapat diterima? Mereka berlindung di balik undang-undang yang menyatakan bahwa dalam peraturan mereka hak daripada wajib pajak sudah diberikan yang namanya hak sanggah atau hak banding. Namun perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah manusia biasa. Ada suatu keselipan atau kehilapan. Dan juga prosesnya ini juga 2017 hingga 2023 ini proses membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga membutuhkan kesabaran untuk mencari bukti-bukti tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sudah ada bukti-bukti ini,
yang sudah kami layangkan ini ternyata dianggap ini palsu atau diduga ini merekayasa. Jadi di mana daripada hak-hak daripada wajib pajak yang mana mereka menuntut daripada haknya untuk menyampaikan ini tidak dapat terima. Berarti seolah-olah mereka dengan atas nama undang-undang mereka menganggap tetap PT Parosite adalah wajib pajak yang terhutang. Sementara kita dapat menunjukkan bukti itu telah dilakukan pemotongan pajak. Berarti dianggap PT Parosite ini tetap akan bagaimanapun juga tetap dianggap berhutang. Nah itu yang kami sayangkan sekali, keadilan seperti apa yang seperti ini gitu. Makanya oleh karena itu kita mencoba melakukan klarifikasi. Bahkan kami menyatakan kepada pihak KPP, jika memang ini bukti-bukti ini tidak dianggap oleh pihak KPP, di sini jelas dalam faktur sini bukan hanya faktur daripada wajib pajak PT Parosite, tapi ada faktur dinas atau bendahara dinas. Di situ disebutkan faktur mereka yang melakukan penyetoran. Dan tidak hanya itu, dari dinas pun juga, bendahara dinas pun tidak hanya diam begitu saja. Untuk menguatkan apa yang menjadikan suatu faktur tersebut, dia langsung minta kepada bank daerah yang menyatakan bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum telah menerima setoran pajak dari pekerjaan PT Parosite. Jika memang ini tidak dianggap, oke, tidak ada masalah. Kalau begitu panggil ini semua. Ya, patut diduga ini semua pemeriksaan, kita periksa semua ini. Ada apa? Apakah memang dari pihak banknya memang salah atau pihak dinas bendaharanya memang telah salah? Dan menurut mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah benar apa adanya dan boleh dicek NTPN ini ya, dengan sistem yang saat ini yang sudah canggih tentu akan bisa dicek. Nah, ini yang sebenarnya tidak suatu kita harapkan persoalan-persoalan ini berlarut-larut atau panjang.